Ada yang menarik di sana. Hadir Presiden Prabowo memimpin upacara, ada Wakil Presiden, ada Presiden kelima, sekaligus Ketua Dewan Pengarah dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, ada mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, ada juga mantan Wakil Presiden Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Peringatannya berlangsung seperti biasa. Yang menarik hanya Presiden di luar teks berbicara menggebu-gebu tentang bagaimana keteguhan sikap dan ketegasan sikap untuk memberantas orang-orang yang mengkhianati Pancasila, termasuk para koruptor-koruptor itu. Yang lain aman. Yang menarik menurut saya, yang saya simak dari peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 ini adalah kecanggungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seperti masuk dalam suatu lingkungan yang dia sendiri tidak ingin hadir. Dia terasingkan dengan lingkungan yang elit yang memang belum tepat untuk dirinya. Dalam seremonial perjalanan seharusnya Wakil Presiden di belakang Presiden. Tapi yang terjadi kemarin yang sebaliknya adalah ada Presiden, ada Ibu Megawati dan baru Wakil Presiden. Mungkin memang benar ada yang mengatakan itu salah satu sikap hormat seorang Gibran kepada Ibu Megawati. Bisa jadi, bisa diterima juga. Tapi kita lihat dalam perbincangan, dalam forum di holding room, itu bagaimana Ibu Megawati, Pak Prabowo Subianto, mungkin Pak Yusuf Kalla atau mungkin Pak Tri Sutrisno berbicara dengan sangat lancar, sangat gayeng guyup, tapi terlihat sekali Gibran tidak terlibat dalam pembicaraan itu. Kalaupun terlibat hanya basa-basi. Jujur saya kasihan sebetulnya. Secara kemanusiaan saya kasihan. Gibran ini dijerumuskan oleh ayahnya untuk masuk pada posisi atau situasi yang dia sendiri tidak mampu mengatasinya. Menjadi wali kota juga didorong oleh bapaknya, menjadi wakil presiden pun didorong oleh bapaknya. Orang memilih Gibran entah pada saat menjadi wali kota, entah saat menjadi wakil presiden, bukan karena kegibranannya sendiri, tapi karena dia anak seorang Jokowi. Pun pula saya punya keyakinan Pak Prabowo mengambil Gibran menjadi wakil presiden bukan karena kemampuan kapasitas seorang Gibran yang hebat, bukan sama sekali, tapi karena dia anak Jokowi. Dalam percaturan perpolitikan kita, Gibran bukan siapa-siapa. Dia invisible, dia hanya representasi dari Jokowi. Dia tidak pernah menjadi diri sendiri. Jujur saya kasihan sebetulnya. Apalagi kalau kita lihat dalam perjalanan kenegaraan selama 6 bulan di era Presiden Prabowo, jarang sekali, atau bahkan saya belum pernah melihat Gibran mendapatkan penugasan khusus dari Presiden untuk mengawasi arah pembangunan atau menjadi ketua tim apa, tidak pernah. Dalam penerimaan tamu-tamu negara sekalipun, tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diajak. Pak Prabowo realistis. Karena apa benefitnya bagi seorang Prabowo memunculkan anak yang tidak mempunyai kapasitas untuk bertemu dengan pemimpin negara lain? Di sisi lain Pak Prabowo juga mengerti bahwa dia sedang memelihara anak macan. Kalau diberikan porsi yang berlebihan, diberikan kewenangan yang berlebihan, bukan tidak mungkin Gibran akan menjadi rival Pak Prabowo tahun 2029.
sangat logik sekali kalau seolah-olah terlihat Presiden Prabowo mengamputasi posisi dari wakil presiden yang sekarang. Apalagi Gibran beberapa kali offside tanpa sepersetujuan presiden meluncurkan lapor Mas Wapres. Sekarang tidak ada kabarnya. Presiden dari keluar negeri, dia bagi-bagi sembako dengan tulisan bantuan Wapres. Jadi memang aneh memang. Yang terjadi kemarin dia hanya mengunjungi IKN, mengunjungi kantor di sana, yang mungkin tidak akan ditempati oleh Gibran. Kalau kita menyitir apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa Jakarta secara de facto masih ibu kota negara Republik Indonesia. Karena apa? Meskipun sudah ada undang-undang IKN, tapi perpres tentang kepindahan ibu kota belum ada. Pak Jokowi belum juga mengeluarkan perpres, Pak Prabowo pun kelihatannya enggan. Artinya Pak Prabowo masih akan menempatkan Jakarta menjadi ibu kota negara. Dan menurut saya, kembali saya katakan Presiden Prabowo realistis. Jadi sahabat Indonesia, jujur saya kasihan dengan Gibran. Dia menjadi wayang yang dimainkan oleh ambisi orang tuanya. Di sisi lain, dia tidak mampu mengemban ambisi dari orang tuanya, ya berjalan seperti robot, tidak mempunyai roh dan nyawa. Jadi jujur saya melihat pada saat peringatan Hari Lahir Pancasila, Gibran sangat kaku sekali. Dia tidak bisa ngeblend dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya juga melihat, apalagi sekelas Ibu Megawati Soekarno Putri, sekelas Pak Tri Sutrisno, sekelas Pak Yusuf Kala, melihat, jujur ya, jangankan satu mata, semua tidak mau melihat kapasitas Gibran. Karena tidak mempunyai kapasitas apa-apa. Dan seluruh Indonesia, warga Indonesia yang waras, dan seluruh elit-elit negeri ini, termasuk para menteri sekalipun, tahu proses Gibran menjadi wakil presiden itu dengan menyalahi aturan dan etika ketatanegaraan, memperkosa undang-undang, memperkosa konstitusi. Semua orang tahu. Bohong kalau para elit tidak tahu. Jadi dari segi hal ini pun mereka wajar kalau secara pribadi Gibran juga tidak dianggap apa-apa. Apalagi bagi kelompoknya, keluarganya Pak Prabowo, atau mungkin partainya Pak Prabowo Gerindra. Terkait dengan Fufu Fafa. Kalau menyitir kata Roy Suryo, 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Bagaimana keluarga Prabowo Subianto atau Partai Gerindra tidak marah? Sahabat Indonesia, ingin saya sampaikan, inilah contoh kalau orang tua tidak bijak memaksakan kehendak untuk berkuasa melalui anaknya, sedangkan anaknya sendiri akhirnya dikorbankan masuk dalam suatu lingkungan yang dia tidak nyaman dan tidak bisa diterima. Jadi sekali lagi saya katakan, Gibran ini adalah korban keserakan kekuasaan dari orang tuanya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam.
Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.